3, 2, 1. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan sampai banyak makan uang rakyat. Jumpa lagi di podcast Lamjo. Apa aja? Ya obrolin. Asik banget ya suasananya ya. Kita selalu berbeda nih suasananya. Iya, ini karena kita menyambut kedatangan tamu istimewa nih. Istimewa banget hari Salah ini. satu calon legislatif untuk tingkat provinsi DPRD Banten. Waduh. Dapil Dapil ini apa nih? Dapil 3 kalau nggak salah. 3 ya. Iya. Pokoknya Dapil B ya. Dia 5 kecamatan. Ya 5 kecamatan yaitu Ciledug, Larangan, Karangtengah, Pinang, Cipondo. Iya, itu yang berdekatan. Iya. Dan siapa nih nama tokoh yang kita hadirkan pada podcast ini siapa? Tokoh kita bernama Haji Sarmili. Haji Sarmili. Nah, dia sebagai tokoh masyarakat di sekitaran Kota Tangerang. Kota Tangerang. Oh, berarti dia ada niat baik untuk membangun Kota Tangerang yang lebih oke lagi kayak ini. Makanya tadi kita nyanyikan lagu Wakil Rakyat karena ini yang akan datang dia akan menjadi wakil rakyat. Wah, mewakili suara kita nih ya, Mewakili sebagai suara rakyat yang aspirasi kita mudah-mudahan diperjuangkan nih. Jadi ketika nanti dia bersidang, dia nggak boleh tidur. Ya kan ya? Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Tidur itu mungkin capek kali ya? Ya bisa juga kebanyakan deh, kebanyakan. Banyakan duit. Ya mungkin kebanyakan program, kegiatan, hingga banyak dewan yang tertidur ketika sidang. Asik. Dan jangan sampai Banyak makan uang rakyat. Wah itu jangan dah. Ini Pak Haji Sarmili ini tidak seperti itu. Ya. Dia orang punya komitmen, dia punya integritas, dia punya keinginan niat yang baik untuk membangun kotanya dan membahagiakan warganya, mensejahterakan rakyat Kota Tangerang. Betul sekali. Itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah, makanya Pak Haji Sarmili ini dari Partai Persatuan Pembangunan nomor berapa nih? Caleg nomor berapa beliau? Kok seluruh? Wah berarti nggak kita tanya-tanya. Iya, kita tanya. Ini menjadi pilihan yang tepat, menjadi pilihan semua orang. Betul, apalagi partainya P3, Partai Persatuan Pembangunan ini partai tertua di Indonesia setelah Golkar dan PDI. Wah, memang kita tahunya waktu sekolah itu cuma 3. Iya. Ya kan? Golkar, PDI, dan P3. Dulu lambang P3 itu pernah Ka'bah, terus jadi bintang, terus kembali Ka'bah lagi. Sekarang Ka'bah lagi. Jadi jangan sampai salah, Partai Persatuan Pembangunan itu dia ini menjadi rumah besarnya umat Islam untuk berpartisipasi, juga menyuarakan aspirasi di situ. Betul. Dan Pak Haji Sarmili akan memperjuangkan aspirasi warga, mobil khusus umat Islam. Betul. Nanti makanya kita akan tanyakan terus ya, tanyakan lebih lanjutnya profil dia maupun program-program dia untuk Kota Tangerang maupun negara. Iya, untuk Provinsi Banten bukan hanya Kota Tangerang, ya, untuk Provinsi Banten yang lebih baik lagi. Betul. Baik, kalau gitu Pak Riki, gimana kalau kita panggilkan tokoh kita yang satu ini, Bapak Haji Sarmili dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai caleg DPRD Provinsi Banten untuk tahun 2024 nanti. Ya, kita panggilkan dulu Pak Riki ya. Oke. Saya siap memanggilnya ya. Ditunggu ya. Yo. Panggilin. Siap saya Pak Haji. Silakan Pak Haji Sarmili. Ini dia udah datang nih Pak Sarmili. Di sini aja. Di sini. Boleh duduk nih? Iya, duduk dong Pak Haji. Kirain sudah. Ya. Aduh, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Agak majuan dikit Pak Haji. Komiknya.
Sip ya, satu kameramen ya kan. Dia yang ngatur, dia yang ngerti. Iya ya, alhamdulillah. Pak Haji, rumah di mana sih Pak Haji? Saya rumah di Semanan, tapi sekarang masih tinggal di rumah dinas di Karangmulia. Oh, Karangmulia. PGA 2. Karangmulia berarti Karang Tengah ya? Ya, Karangtengah. Oh, masih tetangga lah kita. Tetangga. Saya juga di Ciledug. Saya Ciledug. Itu memang dilempar nyampe, Pak. Iya, kita masih tetangga rupanya guys ya sama Pak Haji Sarmili. Pak Haji Sarmili ini calon legislatif kita Provinsi Banten, Dapil Tangerang B. Ya. Jadi apa nih rencananya? Maksudnya kok bisa tiba-tiba caleg? Nah, ini yang menjadi pertanyaan selalu di semua media menanyakan saya seperti itu. Pak Haji, kenapa sebagai seorang aktivis dan pakar hukum kok bisa lari ke politik? Saya bilang, saya di dunia politik itu baru, tapi saya mendapatkan amanah dari para kiai, abuya, abi, maupun tokoh agama. Saya banyak istiqoroh, banyak meminta pendapat kepada tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Saya hanya cuma dikasih wejangan satu. Iya. Kalau Anda tidak mau berpolitik, orang baik tidak mau berpolitik, maka orang jahat akan masuk politik tersebut. Jadi memang harus berpolitik. Harus berpolitik karena negara ini diatur oleh 3 orang Iya. atau 3 sistem, yaitu pemerintah, politik, dan agama. Iya betul. Lepas dulu dong Bapak. Iya. Tapi backgroundnya sebenarnya apa nih berarti? Background saya sebenarnya saya pakar hukum, Oh, lawyer. pakar lawyer. Oh iya. Jadi memang sangat jauh sekali. Kalau di dunia hukum otentik dan bukti-bukti itu harus sejalan, Iya. sesuai dengan fakta. Sedangkan politik ya kita tahu sendiri Iya. seperti apa politik di bangsa kita ini. Makanya saya paling benci yang namanya orang berpolitik memanfaatkan suara rakyat. Artian dia ingin melakukan kebaikan, ingin melakukan suatu kegiatan yang mengatasnamakan rakyat tapi bukan untuk kepentingan rakyat. Itu yang saya paling tidak suka. Iya. Makanya saya selalu, partai politik yang memasukkan saya bilang, jangan Anda marah dan malu jika saya sebagai garda terdepan yang akan membela masyarakat. Siap, mantap. Tepuk lagi dong. Iya. Tapi Pak Haji asli Tangerang atau Ya. Jakarta? Saya mamah orang Karangtengah, mak saya lah kata orang Betawi ya. Betawi berarti Mama, kita. mak saya orang Karangtengah, baba orang Jakarta. Oh. Jadi memang saya aslinya orang campuran Tangerang, Tangerang. Betawi Ora sama Betawi Jakarta. Iya, saya betul Betawi. Sama-sama Betawi. Iya. Betawi Tulen berarti. Tulen. Iya. Terus tadi berapa urutan berapa tadi? Saya nomor urut 2. Urut nomor 2 ya. Karena satu punya Allah, mutlak punya Tuhan. Iya betul. Iya. Selain lawyer kegiatannya apa aja lagi? Sebagai dewan dari lembaga wakaf NU, kita ngurus-ngurus wakaf, masjid musola, sebagai Dewan Sengketa Indonesia Provinsi DKI yang mengurusi sengketa-sengketa yang di DKI cuma non pengadilan, yaitu sebagai arbiter. Arbiter apa tuh? Arbiter itu adalah hakim ad hoc. Nah, ini ilmu baru di dunia hukum yang baru kita kembangkan baru 2 tahun. Ada mediator, konsilator, arbiter dan macam-macam, yaitu di bawah bendera DSI, Dewan Sengketa Indonesia, yang dinakodai di Provinsi DKI oleh saya. Siap. Dan sebagai ketua yayasan juga kita punya anak yatim sekitar 300 sampai 3.000 anak yatim yang kita bina. Oh, ada Kita punya Iya, yayasan ya, namanya Mas Bintang Harapan Indonesia. Oh, di mana tuh? Di Jakarta, Kota Tangerang ada. Oh, ke Tangerang ada, Sudah Jakarta kita juga ada. kembangkan. Karena kita ingin anak-anak yatim piatu jangan putus sekolah. Siap. Nah, terus tadi kan ini di Dapil Tangerang B, Kota Tangerang Provinsi Banten ya. Itu jadi ada 5 kecamatan kan ya? 5 kecamatan. Nah, jadi yang dilihat apa nih di 5 kecamatan ini? Apa? Memang dinamika di 5 kecamatan ini saya bingung, kearifan lokalnya, kulturnya, terus sosialnya, tapi yang paling menonjol adalah dinamika politiknya.
Tapi apapun wilayahnya, kalau kita bukan seorang petarung, kita akan mundur. Tetapi karena saya dilahirkan dari orang tua saya ada jiwa petarung, saya akan mempertaruhkan dan bertarung di 5 kecamatan tersebut, apapun itu resiko. Ya, oke, siap. Jadi ini ada stikernya nih, ya kan? Doa pelindung rumah Haji Sarmili SH, calon DPRD Provinsi Banten Dapil 8 Kota Tangerang. Ya benar ya Pak Haji ya? Betul. Iya, Ini untuk dia DPR stikernya. rumah. Iya, terus untuk tadi pertanyaan selanjutnya nih, yang di Provinsi Banten ini apa sih yang harus dikembangkan? Kalau menurut riset saya selama 2 tahun saya berkegiatan di sini membantu salah satu sebuah PT besar di Kota Tangerang ini, khususnya di 5 kecamatan ini di mana perusahaan tersebut ada asetnya di sini. Saya hanya melihat kurang produktivitasnya masyarakat, dalam artian mereka sangat membutuhkan yang namanya kesenjangan sosial. Jadi bagaimana untuk meratakan kesenjangan sosial ini, bagaimana untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini, ya pemerintah harus hadir di situ. Tapi yang paling terdampak sekali dari 5 kecamatan ini adalah Yang paling kelihatan banget nih. nah ini paling kelihatan banget ini kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sangat sudah menurut saya sebagai salah satu tokoh agama di Lembaga Wakaf Pertahanan Nahdlatul Ulama, saya melihat kacamata ini segera adab diperbaiki. Adab ya. Adab lebih mulia daripada apa? Adab yang harus diutamakan. Diutamakan. Ya, siap. Mengangkat kita udah melihat lah di medsos. Itu yang ngeri sekali. Berita, Ngeri sekali, ya ngeri kan. sekali. Apalagi kemarin pas ada tawuran juga. Masuk bulan Ramadan setiap tahun ada lagi perang sarung kan gitu. Nah itu yang harus memang yang harus kita benahi lah ya. Harus diperbaiki. Adab untuk anak muda. Adab. Siap. Selain itu, Makanya saya insya Allah kalau memang saya terpilih, saya akan menyalurkan ilmu saya mengadakan paralegal di seluruh kecamatan, bahkan sebanten, biar bagaimana caranya anak muda ini mengetahui dasar-dasar hukum dan dia mau bertindak, dia akan tahu efek hukumnya seperti apa. contohnya Misalkan kalau dia menggunakan narkoba sesuai dengan pasal 112 sebagai pemakai, sudah jelas tuntutannya 1 tahun 7 bulan sampai 2 tahun 4 bulan. Kita kasih edukasi tentang hukum tersebut, maka dia bisa memahami apa artinya hukum dan bagaimana akibatnya. Iya. Jadi kalau dia mau berbuat, dia akan pikir 2 kali. Siap. Terus ini kenapa milih P3 nih? Apa ada sejarahnya, backgroundnya apa? Nah, kenapa saya lari ke P3? Karena kata orang tua saya, kembalilah ke Ka'bah. Akhirnya dengan rahmatullah, dengan izin para tokoh agama, para sepuh, para kiai, akhirnya saya pulang ke rumah sendiri. Mungkin pikiran sebelumnya ada orang tua atau ada saudara, nggak ada. Karena memang sudah ada petunjuk dari guru-guru kiai ya. Iya. Terus apa tadi ya? Jadi kita juga ada netizen yang sempat udah nanya juga nih ke Pak Haji Sarmili. Sebelumnya kita membahas ini juga Pak Haji, membahas tentang wanita dan ancaman dan kekejaman. Apa maksudnya? Biasalah wanita selalu direcehkan lah ibaratnya gitu. Nah itu tanggapan Pak Haji gimana? Nah, makanya dengan undang-undang yang sekarang lagi direvisi, termasuk undang-undang Cipta Kerja itu kan dimasukkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Nah, makanya di Banten ini payung perdanya ini kan saya lihat lemah. Kenapa saya memilih di Banten tidak di DKI? Meskipun saya sebagai ketua DPD Porkabi Jakarta Barat, tapi saya memilih bertarung di kampung orang. Karena saya berpikir bagaimana di tempat yang dibutuhkan saya akan hadir di situ. Makanya perda ini akan saya rubah jika saya terpilih, lebih diutamakan, lebih perlindungan khususnya wanita-wanita di Provinsi Banten. Iya. Biar perdanya ada payung hukumnya, mereka jelas wanita-wanita ini melaksanakan aktivitas dengan nyaman dan aman. Iya, betul. Itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita Jangan sampai memang wanita itu sekarang banyak dilecehkan. Karena lemah, dianggap lemah, Betul. karena dianggap tidak berdaya, ya terlalu dianiaya. Iya, siap. Nah, terus untuk sempat ada prestasi sebagai lawyer sebelumnya atau pernah
menangani kasus apa? Nah, untuk prestasi saya tidak bisa katakan itu prestasi dan saya tidak bisa katakan itu sebuah hal yang luar biasa. Cuman saya punya satu pengalaman yang unik, Nah, membela masyarakat yang memang tidak punya uang sebesar. Waktu itu saya lawan gajah. Gajah itu kalian tahu lah. Gajah itu berarti orang yang punya uang iya. dan PT raksasa. Tapi dengan saya dibayarnya apa adanya dan saya dibayar dengan cara buah-buahan saja, saya bisa berhasil mengembalikan haknya orang miskin kepada haknya, dan saya mengalahkan di pengadilan orang tersebut dengan kekuatan doa dari si pemilik. Karena saya selalu berbicara kepada klien saya hanya pelantara, saya hanya menjalankan, tapi yang punya kekuatan doa adalah para pemiliknya atau si penggugat atau si korban tersebut. Ya, alhamdulillah berarti Pak Haji menolong juga nih untuk kaum lemah ya. Jadi kalau misalkan memang ada juga kasus-kasus, contohnya kayak tanah gitu ya kan, ada beberapa tanah yang tiba-tiba diambil kayak tadi perusahaan gajah gitu ya kan, dirampas tiba-tiba dipager aja kan, banyak itu kejadian tuh. Nah sedangkan yang punya tanah dia nggak punya apa. Untuk bayar lawyer aja dia buat makannya susah. Iya. Karena bayar lawyer yang pakai puluhan Iya kan, iya. bahkan ratusan juta. Iya, memang berhak kita bantu lah yang kayak gitu ya. Iya. Makanya saya Bang masuk di politik ini ya, salah satu tugas saya nanti itu. Siap. Bagaimana menceritakan karena saya nanti mungkin di bidang hukum, di komisi hukum itu kan tata ruang, perizinan dan berurusan dengan pertanahan. Nah, saya akan menertibkan PT-PT atau perusahaan-perusahaan tidak yang merampas hak orang lain. Saya akan tertibkan itu. Saya janji kalau saya jadi itu akan saya tertibkan. Paling pertama itu saya akan laksanakan. Siap. Oke. Terus ini juga nih Pak Haji, tadi mohon maaf Pak Haji mungkin lagi di jalan tadi kami nyanyiin lagu Iwan Fals. Wakil rakyat seharusnya merakyatnya. Apa tuh tanggapan Pak Haji itu? Ya, memang sudah seharusnya wakil rakyat harus merakyat, wakil rakyat harus peduli dengan bawahannya, wakil rakyat harus mengerti hati rakyatnya. Makanya kalau Anda ingin menjadi anggota dewan atau legislatif, Anda siap berkorban. Ya. Diri Anda, waktu Anda, keuangan Anda. Bukan jadi anggota dewan artinya mencari uang di situ. Ya. Kalau cuma mencari uang, kenapa nggak jadi pengusaha? Iya betul. Lebih gedean dari pengusaha. Iya, daripada betul. anggota dewan. Nah, itu. Makanya teman-teman yang mencalonkan anggota dewan, kalau memang hanya untuk main-main, jangan, kasihan rakyat. Iya. Jadi ya untuk menjadi wakil rakyat, menjadi dewan, jangan pikirannya ntar gua kayaknya di sini nih Nah, gitu. itu. Nah, itu beda berarti. Itu salah penafsir. Salah penafsir. Bahaya itu berarti. Harusnya kalau menjadi dewan ya pengabdian diri Iya. terhadap masyarakat, bagaimana punya ilmu yang kita berikan, bagaimana kita punya harta kita bagikan. Betul. Tapi kalau ingin kaya jadi pengusaha. Berarti di Jangan. situ ibadahnya itu. Di situ ibadah luar biasa. Jangan sampai makan uang rakyat. Itu makanya kadang-kadang ada yang jadi dewan pengennya pikirannya wah, sekarang ngelihat yang lain-lainnya wah, jadi anggota dewan kaya-kaya nih. Jadi yang biasa-biasa aja dia larinya pengennya ke situ kali. Waduh, itu yang bahaya Itu yang sebenarnya. bahaya. Dan sosialisasinya udah mana aja, Bang? Alhamdulillah saya sosialisasi dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan pihak-pihak orang-orang yang saya kenal. Tapi saya punya keyakinan rakyat kita ini, khususnya Kota Tangerang, lebih khusus lagi di 5 kecamatan, Pinang, Celduk, Karangtengah, Larangan, Cipondo. Saya yakin masyarakat 5 kecamatan itu udah masyarakat yang pintar. Siap, betul. Jangan salah memilih, bukan hanya 5 tahun, tapi kalian akan sengsara seumur hidup karena peraturan dan perundang-undangan itu tidak bisa ubah-ubah sewenang-wenangnya, harus mempunyai dasar hukum. Butuh berapa suara sih kalau provinsi? Alhamdulillah saya hanya membutuhkan kurang lebih 30.000 suara. 30.000. 30.000. 5 kecamatan itu ya? 5 kecamatan. Mudah-mudahan Allah kasih jalan ke saya, Allah kasih petunjuk buat saya, dan dibukakanlah di masyarakat untuk memilih saya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah kita mendoakan lah supaya Amin. Haji Sarmili menang dan jadi anggota dewan. Saya juga bisa silaturahmi nanti ke Provinsi Banten. Ya betul-betul wartawan. Bisa lah main lah Ya ya. bisa main nanti ke sana. Kalau ini kantor lawyer di mana? Kantor lawyer kita ada di Jalan Palem, ada di Paku Haji, ada di seluruh kota. Oh. Ada di seluruh kota. Nama lawyernya? Kantor lawyernya itu bentuknya? Maslow. Maslow. Ya kalau misalkan nanti ada warga atau netizen atau ada teman-teman semuanya yang butuh lembaga hukum ya Maslow ya.
Marslo Badan Hukum bisa membantu. Ya, mudah-mudahan. Jangan berpikir Anda membayar kami, tapi pikirkan Anda memang itu hak Anda baru datang ke tempat kami. Iya. Iya. Jangan pikirkan membayar dulu, tapi itu benar hak Anda datang ke kami. Kami akan perjuangkan. Tapi kalau bukan hak Anda, ya pasti ketahuan. Iya. Itu tadi yang selain itu ada lagi membantu warga yang lain. Banyak Banyak sekali ya, seperti kita ibu-ibu yang tidak dapat tempat mau berobat lahir, kita bantu dari kantor kita untuk diurus BPJS dan macam-macam. Terus ada beberapa lagi kegiatan sosial kita seperti kebakaran dan macam-macam, banyak kegiatan yang nanti bisa dilihat juga di YouTube saya. Ada YouTube-nya juga, guys. Ya klik aja Haji Sarmili Sarjana Hukum, muncul nanti. Apa? Itu banyak. Haji Sarmili Sarjana Hukum. Haji Sarmili Sarjana Hukum. Muncul YouTube ya, channelnya. video saya. Ya, nanti kita Dari media mana aja sudah mengupload. Iya, siap. Tinggal dilihat saja. Iya. Di situ ada rekam jejak saya, di mana sosial saya, kebaikan saya bukan hanya omongan, tapi kita buktikan secara digital. Iya. Oke. Ada kegiatan organisasi ya selain lawyer? Ya itu organisasi kami di Nahdlatul Ulama, di NU ya. di Polkabi, di Pemuda Pancasila, Siap. di seluruh kegiatan masyarakat lah, lapisan masyarakat. Karena saya berpikir selalu, ormas itu hanya baju, tapi sesungguhnya mereka putra bangsa terbaik yang ingin melakukan aspirasinya, tetapi mereka belum punya wadah yang tepat. Bagaimana nanti kalau memang saya sudah menjabat dan saya akan melanjutkan lebih tinggi lagi, saya akan pikirkan itu sejauh itu. Seperti apa, bagaimana membina putra-putra terbangsa ini yang terbaik maupun putri bangsa ini. Oke, iya. Terus ada juga pertanyaan, Pak Haji nanti sebagai caleg anggota dewan siap tidak melaporkan harta kekayaannya di LHKPN? Ya, insya Allah saya siap, karena pada dasarnya bagi saya harta bukan apa-apa. Iya. Saya akan laporkan semua yang saya punya. Memang berawal saya ini dalam arti memang orang gak punya. Saya akan laporkan semua kekayaan saya dan aset-aset saya, agar nanti pemerintah tidak curiga juga. Betul. Karena saya backgroundnya juga pengusaha. Jangan sampai nanti duit usaha saya dikata duit pemerintah. Iya. Saya laporkan. Iya. Benar. Tapi saya yang bahaya ini. Iya betul Pak Haji. Oke, ada pesan nih, coblosnya apa yang harus dicoblos, pesan-pesannya dari Pak Haji nih? Ya, saya hanya menyampaikan kalau Anda ingin perubahan, ingin Banten dan Kota Tangerang lebih baik, pilihlah calon-calon dewan yang memang mempunyai kredibilitas yang baik, atau kinerja yang baik, atau akademik yang baik. Karena sekali kita salah memilih, maka kampung kita, tempat tinggal kita akan menjadi sebuah sistem yang tidak terbaik. Makanya saya ingatkan sekali lagi, jangan hanya lihat dari satu segi positifnya, dari segi negatifnya, ataupun dari prospek apapun, tapi lihat dari kinerjanya dan kemampuan akademiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 2. Oke, terima kasih. Kita hadirkan Alhamdulillah tadi ya. Pak Haji Sarmili sudah memberikan ide-idenya, memberikan apa sih? Dia udah memberikan tentang wacana dia nanti ke depan, tentang Motivasi. program-program, motivasi, semangat. Dan ini buat warga P3 di Banten, khususnya dapil tadi ya, dapil B Tangerang ya. Ini wajib kayak nih mencoblos nomor 2 Bapak Haji Sarmili ya, dari Partai Persatuan Pembangunan nomor 17. Persatuan Pembangunan. Iya, P3 nomor 17, coblos nomor 2 Bapak Haji Sarmili Sarjana Hukum. Semoga sukses. Kita nggak salah pilih dan Pak Haji Sarmili pasti sukses dong ya. Thank you ya. Kita akan jumpa pada podcast selanjutnya berikutnya. Thank you. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Asik. Podcast Lamjo, apa aja diobrolin. Kik.